Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Yuk, sekarang kita mau sekolah minggu, kita bangkit berdiri, dan kita menyanyi Ayo Ayo Cepatlah. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Yuk, sekarang adik-adik silakan duduk. Nah, ngomong-ngomong nih, adik kakak Lira. Ya. Kan sekarang kita lagi di rumah aja ya? Betul. Kakak Lira kalau di rumah aja tuh ngapain aja sih? Kalau aku di rumah aja pasti makan makanan yang sehat. Lalu masih juga tetap bekerjanya juga dari rumah. Kalau kakak Deli ngapain aja? Kalau aku sih kurang lebih kayak kakak Lira juga. Makan, bangun, tidur. Oh iya, aku juga ngerjain PR loh dan ngebantuin mama sama papa. Adik-adik juga ya, kalau di rumah jangan lupa ngerjain PR, belajar, dan juga harus saling sayang sama mama, sama papa, kakak, adik, dan teman-teman semua. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyi I Love You Jesus. Ataupun tidak, kita mungkin pertama sering berkelahi sama kakak, sama adik, atau bahkan kita juga sering melawan orang tua. Itu semua membuat hati Tuhan sedih. Nah, yuk kita berlutut bersama, tundukkan kepala, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin.
Berita anugerah. Kita ambil Alkitabnya yuk, kita mau baca berita anugerah dari Tuhan. Diambil dari Galatia 4 ayat 5. Galatia 4 ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Hidup baru dari Roma 10 ayat 15. Kakak Lira bacain ya, Roma 10 ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Yuk berdiri. Sekarang kita mau Aku Anak Terang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, tapi kita nyanyi dulu yuk 5 jari tangan kananku. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga untuk kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati kakak Lira ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Bangkit berdiri ya. Berdua
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Kakak Lira cerita, Kakak Lira mau kasih gambar dulu. Lihat gambar pertama ya. Kelihatan kan? Gambar apa ini ayo? Iya, gambar wajah yang sedang bersedih. Dia sedih sekali. Adik-adik pernah nggak merasa sedih? Pasti pernah ya. Misalkan sedihnya karena apa? Mungkin sekarang sedih sekali karena harus di rumah aja, jadi gak bisa ketemu teman-teman di sekolah, gak bisa datang ke sekolah. Bener, kita sekarang harus di rumah aja memang supaya gimana? Supaya terbebas dari virus-virus yang ada. Mungkin sekarang kita bersedih. Lalu bangsa Israel ternyata pernah juga adik-adik merasa sedih. Nih, aku kasih lihat nih fotonya. Gambar ini, lihat, bangsa Israel dia sedih sekali karena dia diminta kerja paksa oleh bangsa Mesir, yaitu yang memimpinnya Raja Firaun. Si bangsa Israel ini dari pagi, siang, malam disuruh kerja paksa, disuruh mengerjakan semua yang ada di Mesir. Dia dipukuli, dimarahi, dicambuk. Mereka sangat menderita. Mereka benar-benar sedih, merasa kesakitan. Kalau mereka sedih dan merasa kesakitan, Tuhan pasti mendengar mereka. Tuhan mendengar bangsa Israel yang sedang menderita. Tuhan melihat mereka menderita. Lalu Tuhan mempunyai cara untuk membebaskan mereka dari penderitaannya dengan cara mengutus Bapa Musa. Nah, pagi itu adik-adik, Bapa Musa itu pekerjaannya mengembalakan domba. Dia pergi ke Gunung Horeb, lalu pada saat dia mengembalakan domba, dia lihat dari kejauhan, ada api yang besar banget, api yang berkobar-kobar. Terus dia semakin lihat, semakin penasaran. Dia lihat, apinya seperti membakar apa? Pohon. Tapi setelah dia lihat lagi, pohon, daun, semak-semak semuanya tidak ada yang terbakar. Masih utuh, namun apinya tetap menyala. Dia jalan lagi. Tiba-tiba karena Bapa Musa semakin dekat, ada suara, "Musa, Musa." Lalu Musa langsung berlutut dan, "Ya Allah." Tuhan lagi menjawab, "Lepaskan alas kakimu. Karena tempat engkau berdiri adalah tanah suci." Nah, adik-adik, Bapa Musa langsung melepaskan alas kakinya dan berlutut. Dia langsung mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan tugas kepada Bapa Musa. Tugasnya adalah, "Musa, kamu harus pergi bertemu Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel." Aduh, kata Musa, "Saya Tuhan, saya harus ketemu Firaun. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa Tuhan. Bagaimana saya bisa pergi bertemu seorang Raja Firaun?" Katanya, Musa sedikit agak gak mau menolak, takut karena dia takut sama Firaun. Lalu dia tetap tunduk kepala. Tuhan berbicara lagi, "Musa, jangan takut. Kalau kamu nanti bertemu sama Firaun, kalau kamu nanti akan membebaskan bangsa Israel, aku Tuhan akan selalu menyertai kamu. Tenang saja Musa, aku selalu menyertai kamu." Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita ya. Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita mau baca Alkitab. Buka sama-sama ya, ambil Alkitabnya.
kita ambil Alkitab, kita buka kitab Keluaran dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat belum? Ayo Kakak Lira tungguin ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Amin. Adik-adik, mengakhiri cerita kita, yuk kita mau berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi Ada Satu Sobatku.
duduk. Sekarang kita mau bawa persembahan kita. Kita mau nyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kita berdoa persembahan dan sekaligus doa syafaat. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat bersekolah minggu walaupun lewat internet ya Tuhan. Bapa, kami sudah membawa persembahan. Berkatilah persembahan kami agar dapat berguna untuk kerajaan surgamu di dunia ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Terima kasih ya Bapa telah memberikan Papa dan Mama yang baik. Jaga Papa dan Mama, berikan mereka kesehatan ya Tuhan agar mereka selalu sehat. Bapa, berkatilah juga kami ya Tuhan yang masih di rumah. Biarlah kami selalu sabar Tuhan di rumah dan selalu juga semakin taat kepadamu dan juga taat kepada orang tua. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia, berilah bangsa Indonesia kedamaian ya Tuhan dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami semua dapat bersabar Tuhan, dan biarlah pandemi ini, penyakit ini Tuhan dapat berakhir. Terima kasih ya Tuhan buat kami semua, untuk gereja kami, sertai juga Tuhan gereja kami, Gereja Toraja. Inilah doa kami yang kami mau bawa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau berdiri sekarang, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Yes, Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu.